Sesawi Kur Yesu Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobatku muda, dimanapun Anda berada sahabatku, sungguh beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobatku muda dan sahabat-sahabatku semuanya. Pada kesempatan ini, pada hari Rabu Pekan Biasa ke-29 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Mari, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat ia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobatku muda dimanapun Anda berada, sahabatku. Kita diingatkan oleh Yesus bahwa barang siapa diberi banyak, maka banyak pula yang dituntut daripadanya, sahabatku. Semakin banyak keistimewaan yang kita miliki, maka semakin banyak pula tanggung jawab kita, tentunya sahabatku yang terkasih. Sungguh sahabatku yang terkasih, Rasul Paulus menunjukkan satu lagi keistimewaan sebagai orang Kristen, sahabatku, yaitu kita telah menjadi ahli waris. Kristus telah menjadikan kita anak-anak Allah. Relasi kita dengan Tuhan bukan lagi relasi hamba dan tuan, tetapi sungguh relasi orang tua dan anak, sahabatku. Sungguh menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita bertingkah laku sebagai anak
atau hamba di hadapan Tuhan? Sahabatku yang terkasih, ketaatan seorang hamba berdasarkan pada rasa takut akan hukuman seperti yang kita baca dalam Injil pada kesempatan ini, sahabatku. Jika ia taat, maka ia akan diberi tanggung jawab yang besar, yaitu menjadi pengawas segala milik tuannya, sahabatku. Akan tetapi, jika ia tidak taat, maka ia akan dihukum. Sungguh sebagai anak-anak Allah, tanggung jawab kita lebih besar lagi daripada seorang hamba yang taat, sahabatku. Bapa memberi kita peluang untuk tumbuh semakin dewasa, sahabatku yang terkasih. Sungguh kita diharapkan semakin bebas melakukan kebaikan, semakin kreatif, mengembangkan bakat, serta semakin peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup, sahabatku. Kita melakukan semuanya dengan sukacita tentunya, karena Bapa mencintai kita dan kita pun mencintai Dia, sahabatku. Sungguh jika kita lalai, mungkin kita tidak lagi memikirkan hukuman, tetapi kita akan sedih karena telah menyakiti hati Bapa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, semoga kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi saran firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar, kita berefleksi sahabatku pada kesempatan ini. Mari sahabatku, kita semakin tumbuh menjadi pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.